Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu program Lexical Analyzer dan Parser dalam bahasa Python. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Irhas, Muhammad Izal Ada Basya, dengan saya sendiri Muhammad Salam Ramadan, dan Ryan Benoksito Pasaribu. Oke. Yang pertama ada konteks free grammar ya, atau CFG. Konteks free grammar atau CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Kemudian ada latar belakangnya. CFG itu terinspirasi dari bahasa natural manusia, ilmuwan-ilmuwan dari komputer yang mengembangkan bahasa pemrograman serta memberikan grammar atau pemrograman secara formal. Grammar ini diciptakan secara bebas konteks dan disebut konteks free grammar atau CFG. Hasilnya, dengan pendekatan formal ini, kompiler suatu bahasa pemrograman dapat dibuat lebih mudah dan menghindari ambiguitas ketika parsing bahasa tersebut. Proses parsing adalah proses pembacaan string dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus memenuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Adapun definisinya itu di bawah. Sebuah konteks free grammar yang mempresentasikan antara bahasa sederhana untuk while do ini adalah CFG-nya bisa dilihat. Ya, di mana statement, dan while loop. Oke, next. Oke, selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Iras Ada Abasya. Terima kasih Mas Ahlan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu finite automata. Apa itu finite automata? Finite state automata adalah mesin automata dari bahasa reguler. VSA bukan satu mesin fisik, melainkan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima output dan input diskrit. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga. Jika diberikan suatu simbol input, maka dapat terjadi suatu perpindahan dari sebuah state ke state lainnya. Perubahan state tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. Mekanisme FSA tidak memiliki memori sehingga selalu mendasarkan prosesnya pada posisi state saat ini. Misalnya pada mekanisme kontrol pada sebuah lift, selalu didasari pada posisi lift saat itu pada suatu lantai. Pergerakan ke atas atau ke bawah dan sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Di sini salah satu sebuah catatan gambar finite automata berdasarkan grammar. Di sini ada var, num, number, segment, async, equal, num, do, while, plus, dan seterusnya. Mungkin untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ryan ya. Iya, betul. Ya, pada Mas Ryan, waktu di tempat, persilakan. Terima kasih Mas Iras. Jadi saya lanjut yang nomor 3 itu parse table LL1. Jadi parse table LL1 itu berdasarkan grammar yang telah ada sebelumnya. Dilakukan penyingkatan simbol-simbol terminal atau non-terminal untuk mempermudah tabel tersebut. Jadi begini tabelnya. Jadi di sini A, B, C, D, E, F karena nggak muat. Jadi saya tulis keterangannya di bawah berikut.
Lalu yang keempat itu code-nya. Jadi code-nya ini yang pertama ini adalah tokenisasinya. Jadi di import RE tokenize ini fungsinya untuk mentoken suatu grammar iya deng. Lalu token list ini di array empty, patternnya adalah R A sampai Z huruf terminal, lalu kita sama dengan kurang dari sama dengan, lalu ada plus, ada while, do, dan seterusnya. Lalu nanti token itu di compile berdasarkan pattern. Patternnya ini pattern dictionary ini. Lalu token tersebut nanti di grup lalu di output. Jadi tokennya seperti ini. Nanti tokennya itu huruf ya, bukan angka 1 sampai 9 tapi huruf. Jika kalau while maka while equal EQUAL atau kayak gini string. Lalu di parsingnya itu stacknya dari statement, lalu token indeksnya di nolin dulu. Jadi ketika len panjang stacknya lebih dari 0, maka pop stack, lalu current tokennya dimasukin token list array-nya dari indeks token. Lalu jika current start with, jika state sekarang dimulai variabel, maka token indeksnya tambah 1. Kalau nggak ada berarti variabel missing. Selanjutnya equal juga sama. Jika nggak ada equal, missing. Kalau ada equal juga di skip, bukan di skip, dilanjutin ke statement kondisi selanjutnya, number. Lalu selanjutnya kalau nggak ada missing, selanjutnya dan seterusnya. Lalu outputnya di sini ada input ya, A sama dengan 0, while A kurang dari sama dengan 100, do A sama dengan A plus 10. Jadi token listnya itu di tokenize dari fungsi sebelumnya ini, tokenize string dari string ini, lalu di print token listnya, lalu divalidasi benar atau salah. Kalau valid ya valid, kalau nggak valid invalid. Nah ini outputnya, ini tokennya variabel equal number while variable ini dan seterusnya, dan yang di bawahnya valid. Maka string ini adalah valid. Gitu saja. Boleh penutupan Mas Alan? Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari tugas ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.